Namanya Zubaidi Jalil atau lebih akrab disapa Jalil. Ia tinggal di Jalan Tanjung Sari nomor 77A. Sehari-hari ia bekerja di Pasar Loak, sebuah pekerjaan yang mungkin tak menjanjikan kekayaan, tetapi cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Namun, jangan salah, Jalil bukan pria yang mudah menyerah pada keadaan. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tak sungkan mengambil pekerjaan tambahan demi menambah penghasilan. Apa saja dikerjakannya, asalkan halal. Pagi jadi pedagang, siang jadi kuli angkut, sore jadi tukang reparasi barang bekas. Pokoknya, Jalil adalah definisi dari pantang pulang sebelum kenyang. Tak hanya gigih mencari nafkah, Jalil juga dikenal sebagai pria yang taat beribadah dan ramah terhadap siapa saja. Boleh dibilang, ia adalah sosialita versi kampung, kenal dengan banyak orang, sering menyapa, dan mudah akrab. Tak heran jika hampir semua orang di lingkungannya menyukai dan menghormatinya. Soal latar belakangnya memang agak misterius. Tak ada yang benar-benar tahu usianya, dan informasi tentang masa lalunya pun terbatas. Tapi yang jelas, ia sudah menikah dengan seorang wanita bernama Nur Fadilah. Bagaimana kehidupan rumah tangganya? Nah, ini yang menarik. Setelah menikah, Jalil dan Fadilah memilih tinggal bersama Ibu Fadilah, Hamiyah, di sebuah rumah tingkat 2. Alasannya, entah karena Jalil belum sanggup membeli rumah sendiri atau karena Fadilah tak mau berjauhan dari ibunya, yang jelas, begitulah keadaan mereka. Meski tinggal bersama mertua seringkali jadi bahan cerita penuh drama, keluarga kecil ini justru hidup dalam harmoni. Jalil tak hanya akrab dengan istrinya, tetapi juga dengan ibu mertuanya dan para tetangganya. Suasananya damai, tak ada konflik berarti, setidaknya untuk saat ini. Dan begitulah kehidupan Jalil berjalan. Tidak berlebihan, tidak pula kekurangan. Yang penting, ia tetap berusaha, tetap tersenyum, dan tetap menjadi sosok yang dihormati di lingkungannya. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga Jalil dan Fadilah berjalan dengan harmonis. Mereka menikmati hari-hari penuh kebahagiaan di rumah milik Ibu Fadilah, Hamiyah. Tidak ada masalah berarti, tidak ada konflik yang mengganggu. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu hari, Hamiyah mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Adik sepupu Fadilah, seorang pria bernama Utsman, akan tinggal bersama mereka. Alasannya? Tidak jelas. Mungkin karena urusan pekerjaan, mungkin juga karena alasan keluarga. Namun, baik Jalil maupun Fadilah tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, Utsman masih keluarga, dan keluarga harus saling membantu, bukan? Saat pertama kali Utsman tiba, suasana rumah tetap hangat. Jalil menyambutnya dengan tangan terbuka, dan Fadilah, sebagai sepupu, tentu saja terlihat sangat peduli pada Utsman. Awalnya, tak ada yang aneh. Fadilah sering menanyakan kabar Utsman, memastikan ia nyaman di rumah mereka. Tapi lama-kelamaan, perhatian Fadilah terhadap sepupunya ini terasa berbeda. Seiring berjalannya waktu, perhatian itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kepedulian biasa. Fadilah, tanpa sadar, memendam perasaan pada Utsman. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perasaan itu ternyata berbalas. Utsman juga menyimpan rasa terhadap Fadilah. Tanpa sepengetahuan Jalil dan Hamiyah, Fadilah dan Utsman mulai sering mencuri waktu untuk berbicara lebih lama. Diam-diam, mereka mencari momen untuk bisa berkomunikasi secara lebih intens. Apa awalnya hanya obrolan ringan, perlahan berubah menjadi bisikan penuh rayuan dan tatapan yang semakin sulit disembunyikan. Hingga suatu hari, situasi pun mencapai titik yang lebih berbahaya. Beberapa kali, Fadilah dan Utsman kedapatan berdua di dalam rumah saat anggota keluarga lain sedang pergi. Awalnya, hanya sekadar berbicara. Namun semakin lama, suasana berubah. Godaan kecil mulai muncul, canda dan rayuan semakin dalam, hingga akhirnya mereka terbawa perasaan. Sebuah batas telah dilewati. Dan ketika perasaan sudah berbicara lebih lantang dari akal sehat, hanya tinggal menunggu waktu sebelum semuanya terbongkar. Jalil yang tak curiga, Hamiyah yang masih menganggap semuanya baik-baik saja,
Mereka tidak tahu bahwa di dalam rumah itu telah tumbuh benih pengkhianatan yang siap meledak kapan saja. Kecurigaan itu sebenarnya sudah muncul jauh sebelum semuanya terbongkar. Hamiyah, ibu Fadilah, sudah mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memperhatikan bahwa kedekatan antara putrinya dan Utsman semakin hari semakin tidak wajar. Suatu hari, Hamiyah memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan Utsman. Dengan nada setengah menegur, ia berkata, "Ibu lihat-lihat, kamu makin dekat saja sama Fadilah. Jangan macam-macam ya, nak. Dia itu sudah punya suami, dan kamu itu sepupunya sendiri. Jangan sampai kamu jadi perusak rumah tangga mereka." Namun, Utsman tidak memberikan jawaban apapun. Dia hanya mengangguk pelan, lalu segera menghindari percakapan itu. Seolah tak ingin berdebat atau menjelaskan apapun. Tapi, bukannya menjauh seperti yang diharapkan Hamiyah, Utsman justru semakin berani. Tak lama setelah teguran itu, Utsman mengambil langkah nekat. Dia mengungkapkan perasaannya langsung kepada Fadilah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Fadilah tidak menolak. Dengan mata berbinar, ia justru mengakui bahwa dirinya juga memiliki perasaan yang sama. Saat itu juga, mereka merasa seperti dua insan yang akhirnya menemukan takdir mereka, meskipun pada kenyataannya, yang mereka jalani adalah sebuah pengkhianatan. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka semakin berani mengambil risiko, hingga akhirnya terjadi sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ketika ada kesempatan dan rumah dalam keadaan sepi, mereka melangkah lebih jauh. Selama semua itu berlangsung, Jalil, suami sah dari Fadilah, tidak tahu apa-apa. Dia tetap menjalani hidupnya seperti biasa, bekerja keras demi keluarga, tanpa menyadari bahwa di rumahnya sendiri, istrinya telah berkhianat dengan sepupunya sendiri. Dan kemudian, tibalah hari yang akan mengubah segalanya. Hari itu, 9 Februari 2007. Pagi itu tak ada yang berbeda. Seperti biasa, Jalil berangkat bekerja di Pasar Loak di Jalan Dupa. Kebetulan, hari itu adalah hari Jumat. Seperti rutinitasnya, di tengah kesibukan bekerja, Jalil selalu menyempatkan diri untuk salat Jumat. Meskipun ada masjid di dekat tempatnya bekerja, Jalil lebih memilih untuk pulang terlebih dahulu sebelum salat. Selain karena jarak rumahnya hanya sekitar 2 km dari tempat kerja, dia juga ingin mandi dan membersihkan diri setelah seharian berkeringat. Namun, keputusan untuk pulang itu mungkin adalah keputusan yang akan membawa Jalil pada kenyataan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Sebuah kenyataan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, segalanya berubah untuk Jalil. Seperti biasa, ia pulang ke rumah sebelum salat Jumat untuk membersihkan diri setelah seharian bekerja. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh begitu ia tiba di depan rumah. Tidak ada yang menyambutnya. Biasanya, Fadilah akan menyapa atau setidaknya terdengar suara dari dalam rumah. Tapi kali ini, rumah itu terasa terlalu sepi. Awalnya, Jalil mencoba berpikir positif. Mungkin Fadilah sedang sibuk di dapur. Atau mungkin dia sedang mengunjungi tetangga, pikirnya. Tapi semakin ia mencari, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Ia memeriksa setiap sudut rumah, memanggil nama istrinya, tapi tidak ada jawaban. Lalu, ketika ia naik ke lantai 2, matanya langsung tertuju pada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di depan sebuah kamar, ada sepasang sandal yang sangat ia kenal. Sandal itu bukan milik orang asing. Itu milik Utsman. Jalil menelan ludah. Tiba-tiba saja, niatnya untuk mandi sirna, berganti dengan rasa penasaran dan firasat buruk yang makin kuat. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati kamar itu. Semakin dekat, semakin jelas pula suara-suara yang terdengar dari dalam. Jalil bisa mendengar samar-samar suara tawa kecil, tawa seorang pria dan seorang wanita. Tawa yang bukan sekadar bercanda biasa, tapi tawa yang penuh kemesraan. Tak ingin gegabah, Jalil mencari celah untuk memastikan apa yang terjadi. Matanya lalu tertuju pada lubang kunci di pintu kamar. Dengan perlahan, ia mendekatkan wajahnya dan mengintip ke dalam. Saat itulah,
dunianya hancur. Dari balik lubang kunci itu, Jalil melihat sesuatu yang membuat darahnya seketika mendidih. Di dalam kamar itu, istrinya, Fadilah, sedang melakukan hubungan badan dengan seorang pria. Dan pria itu bukan orang lain. Itu Utsman. Jalil sangat terkejut dengan apa yang telah dilihatnya. Ia sempat menampar-nampar pipinya sendiri, seolah ingin memastikan kalau ini bukan mimpi buruk, tapi sayangnya ini nyata. Bagai disambar petir di siang bolong, amarah langsung menguasai dirinya. Jalil bukan hanya dikhianati oleh istrinya, tapi juga oleh sepupunya sendiri. Dan di detik itu, ia tahu tidak ada lagi jalan untuk mundur, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya untuk selamanya. Jalil berdiri di depan pintu kamar, dadanya naik turun menahan emosi yang hampir meledak. Namun, ia tidak langsung mendobrak pintu. Ia tahu jika ia masuk begitu saja dalam keadaan marah tanpa persiapan, ia mungkin hanya akan berteriak atau menangis, dan itu tidak akan cukup. Dengan langkah cepat, ia berbalik, menuruni tangga menuju dapur. Matanya liar mencari sesuatu yang bisa membantunya melampiaskan rasa sakit yang kini membakar hatinya. Di sudut ruangan, ia melihatnya. Sebuah golok, tajam dan berkilat. Tanpa ragu, Jalil meraihnya. Ia menggenggam gagangnya erat, jari-jarinya mencengkeram kuat seolah tidak ingin melepaskannya. Napasnya semakin berat karena menahan kemarahan yang mendidih dari tadi. Dengan golok di tangan, ia kembali naik ke lantai 2. Kali ini ia tidak berusaha mengendap-endap, ia tidak peduli lagi. Dengan satu tendangan keras, pintu kamar itu jebol. Fadilah dan Utsman, yang masih terjerat dalam nafsu mereka langsung tersentak. Dengan mata terbuka lebar, melihat Jalil berdiri di ambang pintu, dadanya naik turun, matanya penuh amarah, dan golok di tangannya berkilau mengerikan. "Jelasin apa?" Suara Jalil menggelegar memenuhi ruangan. "Kamu mau ngelak? Semua udah jelas, kalian gak usah ngasih alasan." Utsman langsung turun dari kasur, dengan sangat ketakutan, ia jatuh bersimpuh di lantai, dan tangannya terangkat ia memohon ampun. Namun Jalil tidak peduli, rasa sakit di hatinya lebih besar dari belas kasihan yang mungkin tersisa dalam dirinya. Dengan tatapan kosong yang dipenuhi dendam, ia mengangkat golok, bersiap menebaskannya ke arah Utsman. Namun tiba-tiba, Fadilah berlari ke depan Utsman. Dengan tubuh tanpa sehelai benang, ia merentangkan tangannya, menjadi tameng bagi pria yang baru saja mengkhianatinya. "Jangan apa-apain dia, Mas. Hentikan, ayo kita bicara baik-baik." Suara Fadilah yang penuh ketakutan. Jalil terdiam sejenak, tapi bukannya membuatnya tenang, justru kemarahannya semakin membara. Istrinya, yang sudah jelas bersalah, masih berani membela pria yang menjadi perusak rumah tangganya. "Kamu bela dia, setelah semua ini?" teriak Jalil. Tanpa pikir panjang, Jalil mendorong Fadilah dengan sekuat tenaga. Wanita itu terhuyung dan jatuh ke lantai, tubuhnya terbanting dengan keras. Ia mengerang kesakitan, tapi Jalil tak lagi peduli. Sekarang, hanya ada satu orang yang harus ia habisi. Utsman, yang sudah merangkak ke atas ranjang, semakin panik melihat Jalil mendekat. Ia mencoba berlari, tapi terlambat. Golok itu meluncur deras, mengarah tepat ke lehernya. Dalam satu gerakan brutal, Utsman jatuh terkapar. Darah menyembur liar ke seluruh ruangan. Tubuhnya berkedut, mulutnya mengorok seperti seseorang yang tengah meregang nyawa. Fadilah menjerit histeris, air matanya mengalir deras melihat kekasih terlarangnya kini sekarat di depannya. Utsman masih mencoba bernapas, tapi perlahan-lahan, napas itu semakin melemah. Darah membanjiri kasur, lantai, dan bahkan tubuh Fadilah sendiri yang kini hanya bisa menangis dalam ketakutan. Beberapa detik kemudian, Utsman tidak lagi bergerak. Tubuhnya diam, matanya terbuka, kosong. Ia sudah mati. Dengan kondisi leher yang hampir putus, ia meregang nyawa di tempat yang seharusnya menjadi saksi atas pengkhianatan, tapi malah menjadi saksi akhir dari hidupnya. Ruangan itu dalam sekejap menjadi sunyi. Hanya suara isak tangis Fadilah dan napas berat Jalil yang masih terdengar.
Ruangan itu kini penuh dengan darah. Bau anyir menusuk hidung, bercampur dengan isak tangis Fadilah yang masih terguncang melihat mayat Utsman terkapar di sampingnya. Matanya menatap Jalil dengan penuh ketakutan. Ia masih sulit mempercayai bahwa suaminya, pria yang selama ini ia kenal sebagai sosok penyabar dan penyayang, bisa berubah menjadi monster yang begitu mengerikan. Fadilah yang dari tadi ketakutan terus-menerus minta ampun kepada suaminya. Suara Fadilah bergetar, berusaha menggapai sedikit belas kasihan dari suaminya, tapi tidak ada yang tersisa. Tatapan Jalil masih kosong, penuh amarah yang belum reda. Golok yang kini berlumuran darah masih tergenggam erat di tangannya. Lalu ia menatap istrinya. Dan di saat itu, Fadilah tahu bahwa dirinya tidak akan selamat. Ketakutan langsung menyelimutinya. Dengan sisa tenaga, ia mencoba bangkit, berusaha melarikan diri. Namun, Jalil lebih cepat. Dalam hitungan detik, Jalil menerjang ke arahnya. Fadilah berteriak, tapi teriakan itu hanya menggema di dalam rumah. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang bisa menolong. Dan kemudian, golok itu kembali melayang, menebas tepat di leher Fadilah. Sama seperti Utsman, darah menyembur deras dari lukanya. Tubuhnya langsung lemas, matanya melotot, mulutnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi yang keluar hanyalah suara lirih tak berbentuk. Dalam hitungan detik, tubuhnya terkulai, jatuh ke lantai, di antara genangan darah yang terus mengalir. Kini, ruangan itu benar-benar sunyi. Dua tubuh tak bernyawa tergeletak di sana. Dan baru pada saat itu, kesadaran Jalil mulai kembali. Tangan yang tadi begitu erat menggenggam golok kini mulai gemetar. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia melihat ke sekeliling ruangan, ke mayat istrinya, ke mayat Utsman, ke darah yang mengotori lantai, dinding, bahkan tubuhnya sendiri. Lalu, ketakutan mulai merayapi dirinya. Ia sadar, apa yang baru saja ia lakukan bukan hanya sebuah tindakan impulsif. Ini adalah sebuah kejahatan yang tidak akan bisa ia hapus. Pikirannya kalut, ia mulai membayangkan kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau ada yang mendengar, bagaimana kalau ada yang datang, dan bagaimana kalau polisi sudah mengetahuinya. Ia harus lari, dengan tangan yang masih gemetar, ia melepas pakaiannya yang kini penuh dengan darah. Tapi sebelum benar-benar melarikan diri, ia harus membersihkan diri dulu. Lalu, ia teringat satu tempat, rumah orang tuanya di Jalan Simorejo. Tanpa berpikir panjang, Jalil segera meninggalkan rumah itu, masih dengan tubuh penuh darah. Ia berjalan cepat, lalu berlari. Jalanan terasa begitu sepi, seolah dunia sedang berkonspirasi untuk memberinya waktu kabur. Sesampainya di rumah orang tuanya, ia mendapati rumah itu kosong dan sempurna. Tanpa ragu Jalil masuk, langsung menuju kamar mandi. Ia mencuci tubuhnya, membersihkan setiap noda darah yang menempel di kulitnya. Setiap kali air mengguyur tubuhnya, pikirannya semakin kacau. Setelah memastikan dirinya bersih dan mengenakan pakaian baru, Jalil tidak membuang waktu. Ia harus segera menghilang sebelum semuanya terlambat. Dan di titik itulah, Jalil resmi menjadi seorang buronan. Di sisi lain, Hamiyah berjalan tergesa-gesa menuju rumahnya. Sepanjang perjalanan, pikirannya sibuk dengan urusan yang baru saja ia selesaikan. Ia tidak menyangka akan pulang lebih lama dari biasanya. Namun, begitu langkahnya tiba di depan rumah, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Pintu rumah terbuka, dan Hamiyah merasa curiga. Biasanya, Fadilah tidak pernah membiarkan pintu rumah dalam keadaan seperti ini, apalagi jika tidak ada orang di ruang depan. Fadilah, panggilnya sambil melangkah masuk. Namun tidak ada jawaban, Hamiyah mulai merasa gelisah. Ia berjalan lebih dalam ke dalam rumah, matanya menyapu setiap sudut ruangan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan anaknya maupun menantunya, Jalil. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk naik ke lantai 2. Dan di sanalah ia melihatnya, sebuah kamar yang pintunya terbuka lebar. Namun, begitu matanya menangkap apa yang ada di dalam kamar, sontak saja ia kaget dan berteriak. Teriakan Hamiyah menggema di seluruh rumah. Pemandangan yang ada di hadapannya begitu mengerikan,
begitu sulit untuk diterima oleh akalnya. Di lantai kamar, genangan darah memenuhi hampir setiap sudut. Dan di tengah-tengahnya, terbujur dua tubuh tanpa busana. Anaknya, Fadilah, dan keponakannya, Utsman. Keduanya tak lagi bernyawa, dengan leher yang hampir putus. Lutut Hamiyah langsung lemas. Tangannya menutup mulutnya yang bergetar, berusaha menahan jeritan yang terus-menerus ingin keluar. Air matanya jatuh begitu saja. Namun, aroma anyir darah yang memenuhi udara menyadarkannya. Ini bukan mimpi, ini adalah kenyataan. Dengan sisa tenaga, Hamiyah berlari keluar rumah. Suaranya pecah dalam teriakan histeris seraya minta tolong. Warga sekitar yang mendengar teriakan itu segera berhamburan keluar rumah mereka. Mereka melihat Hamiyah yang wajahnya penuh ketakutan, tangannya gemetar, suaranya tercekat. Beberapa warga mencoba menenangkan, namun Hamiyah hanya bisa menunjuk ke arah rumahnya. Tanpa banyak tanya, beberapa warga segera berlari masuk ke rumah. Mereka menaiki tangga, langsung menuju ke kamar di lantai 2. Dan begitu mereka melihat apa yang ada di dalam, semua terdiam. Wajah mereka terlihat ketakutan. Ada yang langsung menutup mulut, ada yang mundur dengan tubuh gemetar, ada pula yang nyaris jatuh saking lemahnya lutut mereka. Salah satu warga buru-buru keluar, langsung menghubungi pihak kepolisian. Tak lama berselang, suara sirene mulai terdengar. Mobil polisi dan tim Inavis datang dengan cepat, langsung mengepung lokasi kejadian. Para petugas segera masuk, membawa peralatan mereka. Setelah memastikan keadaan TKP, mereka segera melakukan evakuasi. Dua jasad yang sudah tak bernyawa itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo untuk keperluan autopsi. Sementara itu, beberapa petugas mulai menggali informasi dari warga. Dan saat nama Jalil disebut-sebut sebagai suami Fadilah, pertanyaan besar pun muncul, di mana Jalil sekarang? Dan tanpa mereka sadari, Jalil sudah jauh melarikan diri. Setelah proses autopsi selesai dan pihak kepolisian mengumpulkan cukup banyak bukti di tempat kejadian perkara, teka-teki mengenai siapa pelaku pembunuhan keji ini akhirnya terungkap. Sidik jari, jejak darah, dan keterangan para saksi mengarah pada satu nama, Jalil. Ya, suami dari korban Fadilah sendiri. Tanpa menunggu lama, polisi segera membentuk tim untuk memburu Jalil. Mereka menyisir berbagai kemungkinan lokasi persembunyiannya. Tak butuh waktu lama, kurang dari 12 jam setelah pembunuhan terjadi, keberadaan Jalil berhasil dideteksi. Ternyata, Jalil bersembunyi di rumah kerabatnya di daerah Banjar Sugihan. Tanpa buang waktu, polisi segera bergerak menuju lokasi tersebut. Di sisi lain, Hamiyah, ibu Fadilah, tak henti-hentinya menangis. Ia masih sulit mempercayai kenyataan bahwa menantunya sendiri adalah pelaku dari aksi keji ini. Namun di dalam hatinya, ia tahu, jika saja anaknya dan keponakannya tidak bermain api, semua ini tidak akan terjadi. Aku sudah memperingatkan, aku sudah bilang. Tapi mereka tak mau mendengar, ucapnya lirih di tengah tangisnya. Sementara itu, operasi penangkapan Jalil berlangsung tanpa perlawanan. Jalil hanya terdiam saat polisi datang dan memborgol tangannya. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan, seakan sadar bahwa pelariannya sia-sia. Tanpa banyak kata, ia pasrah saat digiring ke kantor polisi. Di hadapan penyidik, Jalil akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia menjelaskan bahwa pembunuhan itu bukan sesuatu yang direncanakannya. Semua terjadi begitu saja, dalam keadaan emosi yang meledak-ledak. Saat itu, ia hanya merasa hatinya hancur dan dikhianati oleh orang yang paling ia cintai, istrinya sendiri. Namun, setelah segalanya terjadi, Jalil justru menyesali perbuatannya. Ia sadar, meskipun ia dikhianati, apa yang dilakukannya bukanlah solusi. Amarah telah membutakannya hingga ia berubah menjadi seorang pembunuh. Sebagai akibat dari perbuatannya, Jalil dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang. Hukuman yang menantinya tidak main-main, 15 tahun penjara atau bahkan lebih, tergantung keputusan hakim nanti. Di sisi lain, jenazah Fadilah dan Utsman akhirnya dipulangkan ke keluarga masing-masing.
Mereka dimakamkan dengan layak, meskipun kepergian mereka menyisakan duka, amarah, dan penyesalan yang mendalam bagi keluarga mereka. Itulah kisah tragis tentang pengkhianatan yang berujung pada pertumpahan darah. Sebuah pelajaran berharga bahwa perselingkuhan selalu membawa kehancuran, dan amarah yang tak terkendali bisa menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.